Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PBL kami, yaitu produksi animasi 3D IP Pulau Batam. Identifikasi proyek. Kode PBL AN 507 dengan pengusul yaitu Pak Gaza Julifer, Alin Tambun. Judul proyek produksi animasi 3D IP Batam. Dan waktu pengerjaan yaitu 1 semester. Tim proyeknya adalah Mirhani Muhammad, Dimas Umar Iqbal, Ahmad Faras Alimami, Muhammad Zaran Tanjung, dan Wiwin Helena. Dan juga Iqbal Aman Waru, dan Patria Squadron. Deskripsi proyek. Ruang lingkup proyek ini mencakup berbagai aspek dari proses animasi, mulai dari perancangan, gerak dasar, hingga pengembangan animasi yang kompleks. Tim kami akan bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan serangkaian gerakan yang dinamis dan ekspresif, yang dapat menampilkan kepribadian beberapa karakter, dan juga Bibibot yang ceria, ingin tahu, dan penuh semangat. Deskripsi proyek. Tujuan proyek ini adalah membantu studio animasi di Poli Batam dalam membuat proses penggerakan animasi atau animating dari layout yang telah diberikan, dan melanjutkan pengembangannya sebelum hasil IP dirilis ke depannya. Hasil presentasi proyek PBL-nya berada di 70%. Aset 3D prosedural. Mata kuliah aset 3D prosedural tim PBL ini tidak melibatkan proses pembuatan model dari awal, karena model yang digunakan dalam proyek ini telah dirancang dan diselesaikan oleh tim PBL dari sebelumnya. Untuk tugas minggu harian, berikut merupakan progres aset 3D prosedural. Minggu pertama, eksplorasi objek modifier pada Blender. Minggu kedua, membuat truk dan pembuatan moodboard. Minggu ketiga, melakukan eksplorasi modifier generate. Minggu 4, melakukan pembuatan objek dan scattering node. Minggu ke-5-7 membuat procedural landscape dengan menggunakan geometry node. Minggu ke-8 dan minggu ke-9 membuat UV mapping pada aset yang diberikan. Minggu 10 dan ke-11 melakukan backing tekstur pada aset yang diberikan. Minggu ke-12 membuat tekstur painting pada aset yang diberikan. Minggu 13 sampai 14 optimalisasi procedural aset pada game. Pada mata kuliah mekanika tubuh 3D, menerapkan 12 prinsip animasi dan memahami setiap mekanik gerak karakter yang dianimasikan dengan membuat referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat animasi. Setelah melewati proses blocking, dilakukan proses finale, review, dan revisi. Baik, selanjutnya yaitu otomasi mekanika real digital. Pada mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi tim PBL untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai animasi 3D. Dalam proyek ini, tim tidak perlu terlibat dalam proses pembuatan rigging karena rig yang digunakan telah dirancang dan diselesaikan oleh tim PBL dari semester sebelumnya. Untuk tugas mingguan dari mata kuliah ini yaitu pada minggu 1 dan minggu kedua, eksplorasi blend rig 5 dan melakukan retargeting. Minggu 3 melakukan backing pada rig yang sesuai, dan minggu keempat melakukan bind pada deform cage pada karakter dan memperbaiki topologi cage. Minggu 5 membuat shape key pada cage. Minggu 6 dan 7 melakukan wake painting pada bagian jari tangan. Minggu 8 melakukan wake painting pada bagian wajah. Minggu 9 menyempurnakan wake painting pada wajah. Minggu 10 menyesuaikan body parameter dengan memodifikasi constraint. Minggu 11 menambahkan shape key pada wajah karakter. Minggu 12 memfinalisasi shape key pada wajah. Minggu 13 sampai 14 membuat low resolusi kepada karakter. Digital dan simulasi. Dalam mata kuliah efek digital dan simulasi, PBL tim ini tidak melibatkan proses pembuatan efek dari awal, karena proyek ini telah dirancang dan diselesaikan oleh tim PBL dari semester sebelumnya. Dengan demikian, tim ini dapat berfokus pada aspek lain dari proyek tersebut. Oleh karena itu, tim PBL melakukan pengembangan efek visual dan simulasi memperkaya pengalaman audiens. Tim berkolaborasi untuk menciptakan berbagai efek yang menarik, seperti pencahayaan dinamis, partikel, dan simulasi fisika yang realistis. Dan untuk
tugas mingguan, berikut progres hasil pada mata kuliah efek digital dan simulasi. Minggu pertama, kami mengeksplorasi dan analisis fisik modifier di Blender. Minggu kedua, kami membuat efek dinamik partikel. Minggu 3 membuat efek simulasi air. Minggu 4 membuat efek simulasi asap dan api. Minggu 5 membuat efek simulasi cloud. Minggu 6 membuat simulasi efek scattering objek. Minggu 7 optimasi rendering dan perbaikan efek visual dan simulasi. Minggu 8 membuat efek footprint animation. Minggu 9 sampai minggu 10 membuat hair grooming dan simulasi. Minggu 11 sampai 12 membuat crash simulation. Minggu 13 sampai 14 membuat scene effect simulasi. Selanjutnya dalam mata kuliah Digital Compositing. Pada proses compositing dan pengaturan pencahayaan telah dikerjakan secara terpisah oleh tim PBL lain yang telah memberikan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan visi kreatif keseluruhan dari proyek. Dengan demikian, tim kami dapat lebih fokus dan mendalami aspek animasi karakter. Fokus utama kami adalah untuk menciptakan animasi yang halus dan ekspresif untuk karakter-karakter yang ada di dalam proyek. Kami berupaya memastikan bahwa setiap gerakan karakter dapat menggambarkan kepribadian dan emosi yang diinginkan, serta mendukung narasi cerita dengan cara yang kuat. Dalam proses ini, kami akan memanfaatkan berbagai teknik animasi, termasuk animasi keyframe, dan teknik lainnya yang dapat membantu menciptakan gerakan yang lebih realistis dan menarik. Tim kami dapat bekerja sama untuk mengembangkan detail-detail kecil yang dapat meningkatkan kualitas animasi seperti timing yang tepat, ekspresi wajah yang mendalam, serta interaksi karakter dengan objek dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pada tugas mingguan, pada minggu pertama melakukan pertemuan dan introduksi pada Natron. Pada minggu kedua dan 3 melakukan compositing dasar dengan layer. Pada minggu keempat melakukan keying dan masking menggunakan karakter. Pada minggu ke-6 melakukan dynamic lighting. Pada minggu ke-7 melakukan color correction dan grading. Dan pada minggu ke-8 sampai minggu ke-14 melakukan lighting dan compositing pada aset yang telah diberikan. Selanjutnya, mata kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja. Dalam pengerjaan PBL, ada beberapa peraturan K3 yang harus diterapkan di sebuah lab animasi. Yang pertama, posisi kerja ergonomis. Duduk dengan posisi yang benar untuk mencegah cedera pada tubuh. Yang kedua, keamanan listrik. Periksa kabel dan perangkat elektronik. Hindari kabel yang rusak. Jauhkan cairan dari perangkat dan matikan perangkat setelah digunakan. Yang ketiga, kebersihan dan kerapian. Jaga area kerja tetap bersih dari sampah elektronik yang berbahaya. Yang keempat, keamanan. Jangan mengubah pengaturan perangkat komputer. Yang kelima, kesehatan pengguna. Menjaga jarak pandang terhadap monitor dan menggerakkan badan secara berkala. Selanjutnya, mata kuliah manajemen produksi animasi. Dalam tim manajemen produksi animasi, pengelolaan file yang efektif menjadi kunci utama untuk mempercepat proses kerja dan menjaga kelancaran produksi. Tim ini mengatur dan menyusun file ke dalam folder-folder yang terstruktur dengan baik, sehingga setiap anggota tim dapat dengan mudah mengakses dan menemukan file yang diperlukan. Tim memanfaatkan Google Drive dengan fitur berbagi atau Google Drive Share, sehingga seluruh tim bisa berkolaborasi secara efisien dan terorganisir, memastikan setiap file tersimpan di tempat yang tepat dan selalu up-to-date. Menulis bahasa Inggris. BBBot is an IP, or intellectual property, animation project from Batam State Polytechnic, created as an educational media for children. This project is planned to be made as an animation series that presents content in accordance with the development of preschool children from the age of 2 to 5 years old. For the reference of BBBot 3D animation film, namely the Pakoyo animation series with a target market of early childhood. Through project-based learning, or PBL, in the previous semester, the IP animation team collaborated with the Warnakala team in building 3D animation. This collaboration was established and the pre-production stage ended with the preparation of the premise and script, as well as the concept art for the animation BBBot, so that in this semester, students begin to animate the established layouts for the team's contribution to this project is animating the characters in Scene 9. Kesimpulan, proyek ini berfokus pada pembuatan penggarapan animasi. Serta dalam proyek animasi 3D berjudul BBBot merupakan bagian dari IP Intellectual Property Politeknik Negeri Batam. Sekian dari saya dan kelompok PBL saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.